Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Semoga Anda baik dan sehat. Ini hari ke berapa? Ya, betul. Ini hari ke-7. Teman-teman muslim melakukan ibadah puasa Ramadan. Ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Dan kemarin kita sudah membahas tentang cinta, ya. Bagaimana kita menumbuhkan kekuatan cinta sehingga kita bisa menjaga semangat kita untuk terus bersemangat, ya. State kita untuk terus bersemangat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengikhlaskan dan memaafkan. Oke. Dalam kajian forgiveness management, saya belajar terkait dengan bagaimana teknik terapi, ya. Semua teknik terapi saya coba pelajari satu persatu, dan ternyata ada sebuah benang merah yang saya dapatkan ketika seseorang ingin berdamai dengan masa lalunya, terapi dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengikhlaskan dan memaafkan. Jadi, ada sebuah kata kunci yang kita bisa manfaatkan, kita bisa pakai ketika kita ingin menjadi move on. Kita mau menjadi orang yang bisa maju ke depan, meraih mimpi-mimpi yang kita inginkan. Dan salah satunya yang tadi yang saya bilang, yaitu mengikhlaskan dan memaafkan. Bicara tentang mengikhlaskan, maka yang perlu kita lakukan ada 3 langkah besar yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah ketika kita ingin mengikhlaskan, yang harus teman-teman lakukan adalah kita benar-benar harus bisa merasakan apa sih yang ingin kita ikhlaskan, apa yang kita ingin lepaskan. Dalam konteks ini, mengikhlaskan dalam konteks di sini adalah kita melepaskan, membebaskan, ya, membebaskan. Kalau dalam konteks agama, mengikhlaskan itu melakukan sesuatu karena Allah. Hanya karena Tuhan saja kita melakukan sesuatu tanpa embel-embel yang lain. Nah, dalam konteks mengikhlaskan dan memaafkan, kita membatasi di sisi bagaimana kita melakukan proses memaafkan dan mengikhlaskan tersebut atau melepaskan itu, rilis, ya, merilis. Jadi setiap orang pasti punya masa lalu, setiap orang pasti punya pengalaman hidup yang tidak menyenangkan di bagian masa lalunya. Yang menjadi tantangan adalah ketika kita ingin menuju ke masa depan di hari ini, apakah masa lalu itu masih mengganjal di dalam diri kita, masih membuat kita terbebani? Kalau iya, maka yang harus teman-teman lakukan adalah melepaskan beban masa lalu itu. Nah, untuk bisa melepaskan beban masa lalu itu, maka cara yang paling efektif adalah kita benar-benar bisa merasakan. Kalau kita kembali lagi ke momen di mana kita merasa tidak nyaman itu, teman-teman, rasanya seperti apa? Mungkin ketika teman-teman merasa kecewa dengan seseorang, maka rasakan aja rasa kecewa itu. Balik lagi ke momen tersebut di mana teman-teman merasa tidak nyaman tersebut, kecewa tersebut. Feel it. Yang pertama adalah feel it, rasakan. Kemudian sambil merasakan itu, teman-teman coba bisa mengukur rasa kecewanya itu di level berapa. 1 sampai 10, mungkin teman-teman merasakan di level 9 atau 8 atau berapapun yang Anda rasakan menurut diri Anda sendiri. Maka buatlah penilaian dengan diri Anda sendiri terkait dengan perasaan yang Anda rasakan saat ini. Kemudian setelah itu adalah setelah feel it, accept it, ya, terima rasa kecewa itu, ya. Kemudian setelah bisa menerima, kita coba menggali. Karena apa? Kalau kita sudah bisa menerima,
sesungguhnya kita sudah 50% menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Banyak orang menderita itu ternyata karena dia tidak menerima, ya, penerimaan terhadap diri, penerimaan terhadap lingkungan sekitar itu nggak dilakukan. Maka yang harus kita lakukan adalah menerima. Yang berikutnya adalah ketika kita sudah menerima, yang harus kita lakukan adalah reframe it, ya, membingkai ulang pengalaman yang kita alami dalam kehidupan kita di masa lalu itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil pelajaran, ambil hikmahnya. Kalau kata orang dulu mah ya, ambil itu hikmahnya. Apa hikmahnya kalau dulu kita pernah disakiti orang tersebut? Apa hikmah yang kita dapetin ketika kita nggak jadi sama orang itu gitu? Apa hikmahnya dulu nggak diterima di perguruan tinggi X dan seterusnya? Apa hikmahnya dulu nggak diterima kerja di perusahaan A, B, C dan seterusnya? Nah itu kemampuan kita untuk menemukan hikmah itu diperlukan di proses ini. Nah ketika kita sudah bisa, yang pertama adalah feel it, merasakan perasaan yang dulu kita lakukan, kita rasakan. Kemudian accept it, kemudian menerimanya. Maka langkah terakhir adalah kita reframe it tadi. Ketika kita sudah melakukan reframing, maka kita sudah bisa move on. Kita bisa bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Saya dulu nggak jadi begini. Kalau mungkin dulu saya jadi begini, saya jadi begitu. Itu salah satu pattern yang bisa kita dapatkan. Sehingga hari ini kita bisa mengikhlaskan, kita bisa memaafkan seseorang. Sama ketika kita ingin memaafkan orang juga sama. Rasanya apa dulu ketika disakiti? Rasanya apa dulu ketika dikhianati dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah accept it, terima itu. Nah, di proses menerima itu kita perlu melakukan yang namanya memaafkan tadi, ya, memaafkan tadi. Ya, kita lakukan aja. Nah, salah satu cara untuk kita bisa mengikhlaskan dan memaafkan adalah teman-teman sambil merasakan tepuk di bagian yang terasa sensasinya. Kemudian sambil Anda ucapkan, ya Allah, saya ikhlaskan, saya maafkan. Sebutin namanya, hanya kepadamu ya Allah. Ya Allah, saya ikhlaskan, saya pasrahkan rasa jengkel ini, rasa marah ini karena si X dan seterusnya hanya kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan dengan cara itu Anda bisa move on, Anda bisa menjadi lebih baik lagi. Itu saja tips dari saya. Kemarin kita belajar tentang mencintai, sekarang kita mengikhlaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.